Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Kita sudah masuk ke tema 7 ya. Silahkan buka halaman 1 sampai 3. Sebelum kita masuk ke halaman 1, kita buka dulu pendahuluan di halaman 6 Romawi. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Di sini bisa kita lihat ya, Udin dan teman-temannya menggunakan baju adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, keragaman baju adat ini juga merupakan salah satu keragaman yang ada di negeri kita Indonesia. Di dalam bacaan ini diceritakan tentang slogan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada akhir abad ke-14. Pada buku tersebut yang diceritakan hanyalah keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Sedangkan di Indonesia, perbedaannya atau keanekaragamannya bukan sekadar agama dan kepercayaan saja, tapi bermacam-macam lainnya. Nah, keanekaragaman tersebut atau perbedaan tersebut ditanyakan nih dalam pertanyaan yang berada di dalam kotak ini. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Perbedaan-perbedaan itu diantaranya adalah suku, agama, ras, bahasa, adat dan kebiasaan, ciri-ciri fisik, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimanakah sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Menganggap perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang berbeda mungkin terasa aneh, tapi tidak bisa dikatakan salah atau tidak baik. Mencoba menghargai perbedaan dan menghormati orang-orang yang memiliki perbedaan tersebut harus dilakukan. Yuk kita lanjutkan ke halaman 1. Di halaman 1 ada bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Setelah ini kita lanjutkan ke halaman 2. Nah, di halaman 2 di bagian atas ada 3 buah gambar yang memperlihatkan contoh suku yang ada di Indonesia. Jadi selain pakaiannya seperti yang tadi diperlihatkan oleh Udin dan teman-temannya yang sedang dipakai oleh mereka, perbedaan dari orang-orang yang dari berbeda suku di Indonesia ini adalah terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Bisa dilihat bentuk mukanya mereka berbeda dan warna kulitnya pun berbeda. Selanjutnya, di bagian bawah ada yang harus didiskusikan. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks suku bangsa di Indonesia. Kemudian ada pertanyaannya nih, ada 2. Nomor 1, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, Mamoy menemukan nih 3 kata. Mari kita kembali lagi ke teks yang tadi. Nah, di teks ini Mamoy menemukan 3 kata nih, yaitu slogan, sensus, dan etnis. Sudah Mamoy lingkari ya. Yuk kita bahas artinya satu persatu. Pertama, tulis dulu kata-kata tadi di dalam tabel ini. Nomor 1, slogan artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Contohnya adalah tulisan-tulisan yang mungkin sering adik-adik lihat di dinding sekolah, misalnya kebersihan sebagian dari iman, atau bisa juga buku adalah jendela dunia. Contoh-contoh lainnya adalah kata-kata atau kalimat-kalimat pendek yang berada di akhir sebuah iklan. Misalnya, sekali seruput langsung segar. Atau bisa juga iklan obat nyamuk. Misalnya slogannya, nyamuk langsung minggat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke kata berikutnya, yaitu sensus. Sensus artinya adalah perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun sekali, misalnya, pemerintah melakukan pendataan kepada para penduduknya untuk mengetahui jumlah penduduk, atau bisa juga tingkat ekonomi, atau bisa juga tingkat pendidikan, dan data-data lainnya, termasuk
jumlah etnis atau jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Data-data ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk merencanakan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan atau undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk membangun Indonesia. Kata terakhir, etnis artinya kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi dalam etnis itu kurang jauh seperti suku ya. Jadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri fisik yang mirip, menggunakan bahasa yang sama, dan berasal dari keturunan yang sama. Yuk kita lanjutkan ke halaman 3. Di halaman 3 ada satu pertanyaan lagi. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, untuk jumlah paragrafnya di sini sudah dituliskan ada 2 ya, karena ada tulisan pokok pikiran paragraf 1 dan pokok pikiran paragraf 2. Sebelum kita mengerjakan atau mencari tahu pokok pikiran paragraf dari kedua paragraf ini, ada cara-caranya nih untuk mengetahui sebuah pokok pikiran dari sebuah paragraf. Ini dia cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nomor 1, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Nomor 2, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Nomor 3, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Yuk kita kembali lagi pada teks bacaan yang tadi. Sekarang kita kerjakan dulu paragraf pertama. Seperti tadi tahapannya adalah akan kita beri tanda dulu ya. Kita garisi kalimat pertama dan kalimat terakhir seperti ini. Nah, sekarang Mamoy akan memberikan satu info tambahan. Jadi, yang namanya pokok paragraf dalam kalimat tersebut harus bisa menjelaskan kalimat-kalimat yang lainnya. Pokok paragraf biasanya berupa kalimat yang lebih singkat. Jika pokok pikiran terletak di kalimat pertama pada paragraf, maka kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari pokok pikiran tersebut. Sebaliknya, jika pokok pikiran terletak di akhir kalimat, maka ia akan berupa kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita kerjakan paragraf 1 ya. Kalimat yang di awal bunyinya, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari keragaman itu sendiri. Sehingga pokok pikiran dalam paragraf ini merupakan Indonesia hidup dalam keragaman. Kita lanjutkan pada paragraf kedua. Kalimat pertamanya adalah berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari pernyataan yang tadi Mamoy bacakan. Jadi, pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Nah, karena paragraf kedua ini cukup panjang, jadi Mamoy bisa mencontohkan nih. Kita uji kembali apakah benar pokok pikirannya terletak di kalimat pertama. Sekarang kita bandingkan pada kalimat yang paling terakhir. Bunyinya adalah, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, apakah yang barusan itu berupa kalimat kesimpulan? Sepertinya tidak ya, karena hanya menyebutkan jumlah etnis Tionghoa yang jumlahnya 2 juta lebih tadi, atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya juga sama posisinya, menjelaskan jumlah-jumlah dari masing-masing etnis atau suku-suku yang ada di Indonesia.
Jadi, kalimat yang terakhir ini bukan merupakan kesimpulan ya, artinya bukan merupakan pokok pikiran dari paragraf kedua. Oke adik-adik, jawaban yang tadi kita salin ke dalam kotak ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.